Nu'man bin Muqarrin. Ini seorang sahabat dari suku Muzainah. Tempatnya itu antara Mekah dengan Madinah. Jadi Nu'man ini mendengar ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Madinah ke Yathrib, dari Makkah ke Yathrib. Sementara kelaluan wilayahnya itu antara Makkah dengan Madinah atau Yathrib. Maka mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di Madinah, sementara beliau ini merasa lambat. Orang-orang Madinah kan sudah masuk Islam berdahulu. Ada As'ad bin Zurarah, ada Sayyidina yang kemarin kita bahas, Usaid bin Khudair, Sa'ad bin Mu'ad, dan banyak yang sudah masuk Islam. Kemudian Nu'man ini merasa terlambat. Beliau katakan, ya kaum, wahai kaumku, wallahi ma alimna an Muhammadin illa khaira. Demi Allah, kita tidak mengetahui berita tentang Nabi Muhammad ini kecuali kebaikan. Wala sami'na min da'watihi illa marhamatan wa ihsanan wa adlan. Dan tidaklah kita mendengar dari seruan Nabi Muhammad itu kecuali marhamah, yakni kasih sayang, ngajak baik, ihsan, kebaikan, wa adlan, dan keadilan. Jadi mereka taunya begitu, yang didengar begitu, dakwahnya bagus. Fama baluna nubti'u anhu. Lalu mengapa kita ini kok lambat-lambat datang kepadanya? Ma balu itu artinya apa? Bukan balu bahasa Banjar. Artinya ngapain? Heran. Bagus begitu kok kita terlambat. Jadi terlambat. Wan nasu ilaihi yusri'un. Sementara orang-orang itu justru bersegera beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita ini lambat? Yang lambat dengan yang cepat itu berbeda. Ada ungkapan al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muhtadi. Keutamaan itu bagi yang pertama, yang cepat. Meskipun yang belakangan itu lebih bagus, tetap keutamaan yang pertama. Karena itu tidak sama antara generasi yang awal-awal masuk Islam dengan yang belakangan. Yang setelah Islam menang baru masuk Islam. Berbeda dengan yang saat perjuangan itu. Jadi keutamaan itu milik yang pertama. Jadi ngapain kita ini lambat? Kemudian dia melanjutkan, amma ana faqad azamtu ala an aghdwa alaihi idza asbahtu. Aku, kata Nu'man, aku sungguh bertekad, punya azam untuk pergi menemuinya di pagi hari besok. Aghdwa itu artinya setelah fajar, sebelum matahari terbit, mau berangkat. Faman syaa minkum ayyakuna ma'i falyatajahhaz. Lalu siapa di antara kalian yang ingin bersamaku, maka hendaklah ia bersiap-siap. Nah, ini bagusnya pimpinan itu begitu ya. Pemimpin kaum, pemimpin kantor atau apa, kalau ada kebaikan bagusnya memberi contoh. Kadang sekedar menyuruh. Lambatnya kita mendatangi Nabi Muhammad. Tahu lambat, terus kapan berangkatnya? Dan afdolnya memulai sesuatu perkara itu pagi-pagi. Sebagaimana sabda Rasulullah mendoakan, Allahumma barik ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkati umatku pada waktu pagi-pagi mereka. Saat pagi, makanya bangun subuh atau sebelum subuh, insya Allah dapat keberkahan. Asal yang dilakukan ketaatan pada Allah Ta'ala. Kalau orang Jawa Bahari kalau bangun kesiangan, apa katanya? Rezeki dipatok ayam. Barokah di pagi hari. Sehingga pagi hari itu mestinya semangat. Itu yang di warung soto itu ditulis, sebelum rezeki kita dipatok ayam, ayamnya yang kita makan dulu katanya. Ini mencontohkan pemimpin itu, kalau ada yang bagus jadi yang paling depan mestinya. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala puji ini ya di dalam Al-Qur'an. Wa minal a'rabi may yu'minu billah wal yaumil akhir. Di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallah. Dan menjadikan apa yang ia infakkan itu sebagai jalan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wa shalawatir rasul, dan sebagai doa untuk Rasul. Ala innaha qurbatul lahum. Ketahuilah sesungguhnya itu adalah jalan pendekatan bagi mereka. Sayudkhiluhumullahu fi rahmatih.
Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya Allah Ta'ala. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi beliau ini berangkat, tidak hanya beliau tapi 400 dari suku Muzainah itu datang, ya, yang mereka berkuda. Jadi gempar itu Madinah. 400, mungkin kayak pasukan perang waktu itu, ya. Beliau mengumpulkan banyak harta juga untuk Rasulullah, untuk perjuangan Islam. Jadi tidak hanya orangnya saja. Bapak dan ibu-ibu sekalian rahimakumullah, ini potret sahabat. Ketika ada kebaikan bersegera, tidak nunggu lama-lama. Nah, di antara doa yang di Al-Quran dikatakan itu kan apa? Orang yang bagus itu adalah alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah. Orang yang mereka mau mendengarkan perkataan dan kemudian mengikuti yang paling bagus. Kadang orang itu tidak mau dengar perkataan orang, nasihat tidak mau dengerin, pokoknya sudah tertutup. Sementara Nu'man ini tidak begitu. Pada masa Rasul, setelah itu beliau setiap Rasul ikut ada pertempuran, baik itu ghazwah itu pertempuran yang dihadiri Rasul ada 27 kali. Ini beliau senantiasa ikut. Jadi tidak hanya sekedar senang-senang, tapi ikut berjuang. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau terdepan juga. Masa Khalifah Umar juga sama. Sampai suatu ketika terjadi perang antara kaum muslimin dengan Persia. Persia sekarang ini adalah Iran. Jadi dakwah Islam itu kan memang disebarkan, tidak cuma di Madinah, tapi menyebar. Saat Rasulullah wafat itu sekarang 7 negara itu sudah jadi satu negara di bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari Saudi Arabia, ada apa lagi di situ? Uni Emirat Arab, ada Bahrain, ada Yaman. Itu dulu satu wilayah, satu pulau, satu jazirah Arab pada masa Rasulullah. Setelah itu Abu Bakar semakin meluas, masa Umar semakin meluas sampai ke Irak, ya, Irak, kemudian Palestina, Suriah. Nah, itu wilayah kaum muslimin. Apa motivasi mereka datang ke sana? Bukan untuk mencari atau menjajah, tapi mengenalkan dakwah Islam, mengajak mereka beriman. Sampai akhirnya pada masa perang Qadisiyah sudah kita bahas, ya, sebelumnya itu ada banyak sahabat yang kita bahas biografinya pada perang ini, termasuk yang kita bahas sekarang ini, yakni Nu'man bin Muqarrin. Beliau bersama sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika mendekati peperangan, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau ini mengutus delegasi kepada Kisra Yazdajur. Kisra Yazdajur. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin apa bacaannya, ini bahasa Arabnya begitu. Jadi kirim utusan. Itu memang dakwah itu begitu. Tidak perang-perang aja, enggak. Tapi awalnya datang menyampaikan Islam. Karena itu pernah kejadian di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan Qutaibah, panglimanya Qutaibah bin Muslim, itu menyerang satu daerah di Samarkand. Samarkand ini daerah mana itu, ya? Sekarang masih ada, ya. Makanya ada Abu Laith As-Samarkandi, penulis kitab Tanbihul Ghafilin. Ketika itu berhasil ditaklukkan kota itu. Ternyata orang-orang di situ ada yang ngerti bahwasanya Islam itu tidak boleh nyerang langsung, mesti didakwai dulu. Ajak ngomong baik-baik, menyampaikan Islam, sehingga mereka bisa memilih antara masuk Islamkah atau tunduk, ya, kepada hukum-hukum Islam, atau milih perang. Mereka lapor kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini bisa dibaca di kitab Tarikh Islam. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak kemudian merasa sudah menang, akhirnya semaunya. Dan sudah menang, musuh sudah kalah. Lapor bahwasanya ini ada salah dalam dakwah, dalam jihad. Yang dikirim oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah qadhi, untuk mencari gimana faktanya, yang betul seperti apa. Enggak kemudian ngeyel, negara enggak boleh kalah. Negara kalah enggak apa-apa, demi Islam, demi keadilan. Setelah itu ternyata betul yang terjadi, pasukan kaum muslimin ini, kalau bahasa dokter, malpraktek, tidak didakwai, langsung diserang. Sehingga akhirnya diputuskan oleh qadhi, pasukan yang sudah masuk itu tarik kembali ke barak sebelumnya.
Setelah itu baru dilakukan ulang, ya, baru nanti disuruh didakwai. Akhirnya mereka itu akhirnya melihat bahwasanya ternyata negara dalam Islam itu adil seperti ini. Aturan Allah tidak dilanggar. Kalau ada pelanggaran minta maaf, ya, bayar diat tebusan siapa yang terbunuh. Akhirnya mereka ketika dikasih tawaran banyak yang kemudian masuk ke dalam Islam. Jadi tidak kemudian sengaja berkhianat, musuh lemah langsung diserang, tidak. Didakwai. Nah, ini berbeda dengan karakter para penjajah. Penjajah kadang sudah gencatan senjata masih nyerang aja. Kayak di Gaza ini sampai sekarang. Jadi ada perdamaian, tapi tetap nyerang. Tanahnya semakin tergusur. Mudah-mudahan Allah kasih kesabaran saudara-saudara kita di sana dan Allah menangkan. Nah, utusan yang dikirim oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas itu banyak ya, beberapa gelombang. Ya, salah satunya itu adalah An-Nu'man bin Muqarrin. Nanti ada lagi Rib'i bin Amir, Mughirah bin Syu'bah. Jadi beberapa kali perundingan ini. Ketika Nu'man bin Muqarrin ini datang ya, menemui Kisra. Kisra itu ya kalau sekarang kepala negara, presidennya lah kalau sekarang di Madain. Madain ini dekat-dekat Irak mungkin ya, Irak. Mereka minta izin untuk masuk menemui Kisra, kemudian diizinkan. Kemudian ada penterjemah ya. Kisra mengatakan, "Salhum, tanyakan kepada mereka, malladzi ja'a bikum ila diyarina wa aghrakum bi ghazwina." Apa yang membuat kalian datang ke negeri kami? Tanyakan, dan mendorong kalian untuk memerangi kami itu apa? Kalian bawa pasukan ke sini. Tujuannya apa? Kemudian lanjut si Kisra, la'allakum tami'tum bina wajtara'tum alaina. Barangkali kalian ini tamak ya, ingin mendapatkan harta dari kami dan kalian berani ya, li'annana tasyagalna ankum, karena kami sibuk dengan urusan lain. Jadi kalau mau harta ngomong aja, mau apa ngomong, bicara aja. Kami banyak urusan. Walam nasya'an nabti syabikum, dan kami tidak mau menghancurkan kalian. Jadi ngajak bicara baik-baik, ini juga baik-baik. Kalian mau apa? Kami banyak kesibukan. Kami tidak ingin menghancurkan kalian. Kalau kalian inginkan sesuatu dari kami, bicara. Faltafata Nu'manu ibnu Muqarrin ila mamma'ahu. Maka Nu'man bin Muqarrin ini menoleh kepada orang-orang dari kaum muslimin yang bersama beliau. Wa qala in syi'tum ajabtuhu ankum. Kata Nu'man, kalau mau biar aku yang menjawab ini. Wa in syaa ahadukum ayatakallama asartuhu bil kalam. Kalau ada di antara kalian yang ingin berbicara, aku mengutamakan dia berbicara. Nah, ini sikap yang bagus. Kalau mau aku yang ngomong, tapi kalau kalian ada yang ingin ngomong, kalian aja sudah. Mereka kemudian katakan, engkau aja yang ngomong, wahai Nu'man. Kemudian Nu'man mengatakan, ya, mereka yakni sahabat-sahabat tadi menoleh kepada Kisra mengatakan, hadzal rajul yatakallamu bilisanina fasma' ila ma yaqul. Ini orang ini yakni Nu'man ini nanti yang akan berbicara mewakili kami. Dengarkanlah. Kemudian Nu'man memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi adabnya berbicara memang membaca hamdalah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah taala. Wa shalla ala nabiyhi wasallam, kemudian bersolawat. Kemudian mengatakan, innallaha rahimana. Sesungguhnya Allah telah menyayangi kami. Jadi ini yang diungkapkan dulu, tidak langsung menyuruh apa, tapi jelasin Allah menyayangi kami. Fa arsala ilaina rasulan yadulluna 'alal khair. Allah mengutus kepada kami seorang utusan yang menunjukkan kebaikan kepada kami. Wa yu'arrifuna syarra wa yanhana an, mengenalkan wa ya'muruna ya, wa yadulluna 'alal khair wa ya'muruna, mengajarkan, menunjukkan kebaikan dan menyuruh kami melakukan kebaikan. Kemudian mengenalkan keburukan dan melarang kami dari keburukan. Wa wa'adana in ajabnahu ila ma da'ana ilaih, dan memberikan janji kepada kami kalau kami memenuhi seruannya, ayyu'tinallah khairat dunya wal akhirah, maka Allah akan memberikan kami kebaikan dunia dan akhirat. Jadi ini
ucapan Nu'man bin Muqarrin di hadapan Kisra. Tidak takut, tidak apa. Jadi Allah berlaku baik, mengutus utusan itu menjelaskan. Kalau kami penuhi itu, Allah berikan kebaikan kepada kami dunia akhirat. Fama huwa illa qalilun hatta baddalallahu dhiqana sa'ah. Tidak lama kemudian Allah mengubah kesempitan kami menjadi kelapangan. Yang awalnya hidup susah jadi nyaman. Nyaman itu tidak mesti banyak harta. Ya, karena sahabat juga banyak yang susah hidupnya dari sisi materi, tapi mereka bahagia. Jadi Allah gantikan, tidak lama setelah Nabi itu Allah gantikan yang hidupnya susah jadi lapang. Awalnya perang terus antara kaum muslimin, jadi tidak. Meskipun perangnya tetap ada, namanya waktu itu zaman perang. Ya. Kalau tidak kuat diserang orang. Jadi Allah ganti yang sempit jadi lapang. Wa dhillatana izzatan, mengganti kehinaan kami menjadi kemuliaan. Wa adawatina ikha'an wa marhamah, permusuhan antara kami menjadi persaudaraan dan kasih sayang. Pada masa Umar itu ada tahun paceklik, am Ramadah, tahun kelabu. Orang-orang pada datang ke Madinah karena ngungsi, tidak ada air di tempat mereka. Makanan habis, tikus saja mati karena cari minum tidak dapat. Khalifah Umar memobilisir bantuan, ada dari Suriah, ya, dari Syam, yakni ada gubernurnya sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ada dari Mesir dan sebagainya. Masuk itu gandum, makanan ada. Imam Ali katakan kepada Umar ini, alhamdulillah. Dulu kalau masa paceklik begini banyak kejahatan. Masa susah itu kan sekarang juga gitu, banyak kejahatan. Orang mencuntan kah, orang merampok, membegal apa, karena sulit hidup. Tapi alhamdulillah Islam menjadikan tidak begitu. Karena keteladanan Umar juga, saat kesulitan beliau ikut sulit juga, ikut melayani kaum muslimin, sehingga tidak banyak kejahatan. Tidak. Jadi kehinaan jadi kemuliaan, permusuhan jadi persaudaraan. Faqad amarona an nad'uwan nasa ila ma fihi khairuhum, dan dia telah memerintahkan kami untuk menyeru manusia kepada kebaikan mereka, nyuruh mereka supaya baik. Wa an nabda'a bima yujawiruna, dan agar kami memulai dari orang-orang yang bertetangga dengan kami. Jadi perluasan dakwah, ngajak kebaikan. Fanahnu nad'ukum ila dukhuli fi dinina, maka kami menyeru engkau wahai Kisra untuk masuk ke dalam agama kami. Jadi belak-belakan dakwah itu. Sebagaimana Rasulullah ngirimi surat kepada Heraklius, kaisar Romawi, kepada Muqawqis, kepada Najasyi di Ethiopia. Di antara bunyinya itu kan aslim taslam, masuk Islamlah engkau akan selamat. Jadi kalau di sini bisa dianggap apa begitu ya, ngajak orang masuk Islam itu seolah-olah kejahatan. Padahal itu ya dakwah Islam itu begitu. Kita ada teman itu berdakwah di pedalaman bisa membawa banyak mu'alaf, tapi ada yang melaporkan itu jadi kasus. Karena mereka sudah ada agamanya katanya, banyak keharingan itu kemudian sebagian diklaim oleh Kristen atau Nasrani. Padahal ya sebetulnya masih menyembah apa begitu, diajak Islam disalahin. Dulu Rasulullah ngajak mereka, kepala negara datang dengan pasukan sama. Kami ngajak engkau, menyuruh engkau untuk masuk ke dalam agama kami. Wa huwa dinun hasanal hasan kullahu wa hadda alaihi. Dan Islam itu adalah agama yang menganggap baik semua kebaikan dan menganjurkannya. Wa qabbahal qabiha kullahu wa hadzara min. Dan menganggap buruk semua keburukan dan memperingatkan dari keburukan itu. Wa huwa yanqulu mu'taniqihi min dhalamil kufri wa jurihi ila nuril iman wa adlihi. Dan agama ini akan memindahkan orang, mengubah orang dari memeluk kegelapan kekufuran dan kezalimannya menuju cahaya keimanan dan keadilannya. Fa'in ajabtumuna ilal Islam khallafna fikum kitaballah wa aqamnakum alaih. Kalau kalian mau masuk Islam, menerima seruan ini, kami akan tinggalkan kalian. Jadi kami tidak mau apa-apa, tidak ingin harta kalian. Kami bulik. Dan kami tinggalkan kitabullah agar kalian berhukum dengan kitabullah itu. Jadi tujuannya supaya orang nyaman. Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Makanya kita maksudnya cuma itu. Kami tidak mau harta kalian.
Kalau kalian masuk Islam, kalian terapkan ini, nyaman kalian. Kami tinggalin kalian. Tidak seperti para penjajah. Mereka itu kadang agama sekedar untuk supaya penjajahannya lancar. Ala antahkumu bi ahkamih, ya, agar kalian berhukum dengan hukum-hukum Islam itu, hukum-hukum Al-Qur'an. Jadi ini bukan sekedar untuk umat Islam saja. Islam itu untuk seluruh alam, rahmatnya untuk seluruh alam. Dan pada masa Islam diterapkan waktu itu, negeri-negeri di luar Islam itu pada rakyatnya itu ingin Islam. Makanya kemudian Spanyol itu berhasil juga ditaklukkan. Awal muasalnya kan banyak orang-orang Spanyol, waktu itu sebutannya Andalusia. Rakyatnya itu datang ke negeri Islam. Waktu itu ada gubernur namanya Musa bin Nusair. Kenapa ini banyak orang-orang dari Spanyol datang ke sini ngungsi? Di antara sebabnya setelah diteliti itu karena di sana zalim. Amerika waktu itu juga banyak dibantu oleh kaum muslimin. Mereka dizalimi, kezaliman di negaranya. Romawi, daerah-daerahnya itu banyak ikut kaum muslimin akhirnya. Kenapa? Salah satunya pajaknya ketinggian. Si penguasa cuma narik duit saja ke rakyat. Sementara kaum muslimin tidak begitu. Yang Islam tidak ada pajaknya. Bayar zakat paling 2,5% kalau zakat perdagangan. Kalau pajak berapa? Pajak daerah 11%, yang golongan 4 15%. Itu nanti semuanya bisa kena pajak. Ya. Setelah bayar pajak itu nanti punya motor, pajakin lagi tiap tahun. Parkir ada pajaknya lagi. Ini beli macam-macam kena pajak semua. Negaranya penarik pajak. Rakyat mereka Romawi, ya, kemudian Spanyol itu juga merasa nyaman di dalam aturan Islam. Akhirnya tertaklukkanlah Spanyol itu. Melihat begitu, kezaliman itu harus dihilangkan. Jadi kalau kalian mau masuk Islam, kami tinggalkan Alkitab. Kalian tegakkan itu, kalian laksanakan. Wa raja'na ankum wa taraknakum wa sya'nukum. Kami akan kembali dari kalian dan membiarkan kalian dengan urusan kalian.